wabarakatuh. Di sini kami membuat video ini tentang penarikan motor. Nah, kita ada leader kita, nama Rizky Renda, Vector FVM atau eksternal FVM. Bisa kita perkenalkan diri dah. Oke, namanya saya Rizky Haryadi, saya eksternal dari FVM Group. Kita sekarang berbicara tentang bagaimana eksekusi atau penarikan motor di perusahaan FVM Group. Ya baiklah, saya akan melakukan rinciannya banyak sedikitnya tentang penarikan dari unit yang akan mau ditarik di dalam perusahaan FVM Group, terutama dari konsumen FVM Group. Oke, yang pertama, kita melakukan eksekusi sesuai dengan SOP yang kita jalani. Kita juga harus dapat surat penarikan dari FVM Group, surat tugas, surat eksternal dari FVM Group. Itu yang terutama ya. Yang kedua, kita harus melakukan semua rincian atau SOP yang ada di FVM Group, terutama dari konsumen yang unitnya mau kita tarik. Kita harus melakukan negosiasi antara dulu apa solusi yang terbaik, terkecuali konsumennya tidak ada etika yang mau dijanjikan atau istilahnya etika baiknya, itu boleh kita lakukan eksekusi. Tetapi kalau konsumen masih bisa dibawa runding atau didiskusikan atau mencari solusi yang lebih baik, mungkin kita bisa negosiasi secara eksternalnya kita di FVM Group. Ya, itulah rincian banyak sedikitnya saya tahu tentang penarikan unit di FVM Group. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak. Di sini saya boleh mempertanyakan. Ya, boleh. Biasanya kan di dalam leasing atau dalam dialog itu SOP ataupun penarikan itu katanya di bagian penarikan itu memang ada atau tidak sebenarnya Pak? Ada, sebenarnya ada. Tergantung kita pergi ke lapangan atau surat perintah dari perusahaan, kita boleh melakukan eksekusi. Terkecuali kita nggak ada surat kuasanya, tidak ada surat penarikannya, tidak ada SOP-nya, itu telah melanggar peraturan perusahaan dari FVM Group. Ya, itulah SOP yang kita tangani dulu, harus ada surat penarikan dan surat perintah dari perusahaan FVM Group. Oh, berarti dalam perusahaan atau dalam undang-undang penarikan motor itu ada atau tidak Pak sebenarnya? Ada. Sekarang lebih diperhalusnya bahasanya adalah penitipan. Kalau dulu boleh kita katakan penarikan, sekarang mungkin penitipan. Penitipan ini maksudnya kita harus menitipkan dulu unit konsumen ini yang telah menunggak antara sebulan dan 2 bulan. Kalau konsumen ini berkenan mau mengambil lagi, boleh diambil lagi ke kantor pos FVM Group terdekat, terutamanya pos Tebo ya. Terkecuali dan kita kasih tempo paling lambatnya itu seminggu. Dalam seminggu nggak ada keputusan dari konsumen, motor mungkin di pick up sama perusahaan FVM Group. Nah, itulah rincian banyak sedikitnya tentang penitipan motor di kantor pos Tebo FVM Group. Jadi Pak, kalau misalnya di cerita-cerita biasanya di televisi atau di YouTube ataupun di sosial media, penarikan motor di jalan itu ada atau tidak sebenarnya? Oh, itu tidak ada. Tidak ada. Itu namanya perampasan, bukan penarikan. Penarikan itu adalah kita harus berkomitmen dulu atau berkonsultasi dulu dengan konsumen. Kecuali tidak ada etikat baik dari konsumen, itu boleh kita tariklah secara langsung. Kalau masih bisa kita rundingkan dengan konsumen, mungkin ada solusi yang lebih baik atau jalan yang lebih baik untuk menangani gimana solusi yang terbaiknya, itu bisa kita rundingkan di rumah konsumen ataupun di kantor pos FVM Group terdekat. Jadi para penarikan itu di jalan apa segala macam itu tidak ada lagi di perusahaan FVM ya, itu perampasan namanya.
Sekarang udah tahun 2022 loh. Nah, nggak ada lagi yang semacam itu ya. Jadi banyak orang menilai perampasan yang penarikan di jalan itu tidak ada lagi di FIF Group. FIF Group mencari solusi yang lebih baik, mencari rundingan yang lebih baik. Gimana solusi yang terbaik, tidak merugikan konsumen dan tidak merugikan perusahaan FIF Group. Oke, katanya seperti ini. Nah, kalau misalnya customer itu datang ke kantor mengambil motornya, tapi apakah harus dilunasi semua biaya tunggakan ataupun berapa bulan telatnya, apakah harus dilunasi jika dia udah dititipkan motornya ke kantor? Oh, itu udah pasti. Misalkan konsumen ini udah menunggak secara waktunya itu 2 bulan atau 3 bulan, bila dikatakan 3 bulan lah. Itu kalau konsumen ada etikat baik datang ke kantor untuk menebus itu harus secara rincian itu secara 3 bulan penuh harus dibayar beserta dengan denda-dendanya. Dan itu pun kalau udah tuntas semua persoalannya itu di kantor, unit boleh dibawa pulang. Kalaupun masih ada sebulan atau kurang dari 2 bulan pembayaran itu nggak bisa. Secara tunggakan semua harus dibayar dan itu unit boleh dibawa pulang lagi. Dan itu juga bisa kita janjikan itu membuat surat perjanjian untuk kedepannya tidak akan memacetkan lagi setoran yang ada di secara berkala. Misalkan motor ini kreditnya 3 tahun, baru jalan 1 tahun dan sudah menunggak 3 bulan dan ditebusnya ke kantor FIF 3 bulan dibayar full. Dan sesudah itu kita bikin surat perjanjian dengan konsumen untuk selanjutnya setoran gak bakal macet lagi. Nah, itulah B-nya. Baik, terima kasih kepada Bapak kita, Inspektor. Terima kasih atas pertanyaan, bisa menjawab dengan detail. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.